Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, apa kabar kalian? Baik. Iya, sehat-sehat ya Siang, Bu. semuanya. Baik, Bu. Oke, nah sebelum kita mulai belajar, Sehat. ya, silakan ketua kelas pimpin berdoa. Friend, silakan pimpin berdoa. Halo, friend. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai proses belajar Halo, Bu. Ya, silakan. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Oke, tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi komponen sel volta. Yang kedua, menjelaskan komponen sel volta. Yang ketiga, menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta. Yang keempat, merancang sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar. Nah, sebelum kita mulai, ada yang masih ingat? Oh iya, Ibu lupa absen. Ini kira-kira ada yang nggak hadir kah? Angelia ada nggak Angelia? Kalian perhatikan ya tampilan di slide. Nah, ini gambar apa yang terlihat di sana? Baterai. Oh iya ya. Oke, sebelum Ibu tanya lebih lanjut, Ibu mau ingatkan dulu nih. Minggu lalu kita bahas mengenai apa ya? Materi apa yang kita bahas? Halo. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang reaksi redoks. Oke, betul. Ya, Bu. Putri ya? Ya, bagus Putri. Kalau reaksi redoks itu apa ya, Put? Beberapa pengertian tuh. Adalah bagian dari reaksi reduksi dari oksidasi, Bu. Gambar ini ya baterai. Kalian pasti sering pakai baterai ini di rumah ya kan? Sering pakai ini enggak? Ya, buat senter ini kan kalian di sana itu listriknya sering mati begitu kan? Pasti butuh banget yang namanya senter seperti ini. Ya enggak? Ya, Bu. Ya. Seandainya ya kalau misalnya baterainya ini langka. Kira-kira Bu. Kira-kira ada energi alternatif nggak pengganti baterai? Halo? Ada, Bu. Pikir, Bu. Ada ya? Oke, sekarang kalian simak video ya. Ya. Safira gimana pendapatnya setelah melihat video? Safira, halo. Ya, Bu. Ada pendapat nggak setelah melihat video? Saya bertanya-tanya, Bu. Kira-kira dalam sel volta itu ada apa aja ya, Bu ya? Bener. Kalau jeruk nipisnya diganti sama yang lain bisa nggak, Bu? LKPD-nya? Di WA ke Bu, voice note-nya. Iya. Ayo. Gimana LKPD-nya? Di nomor 7. Nomor 7. Ya, yang notasi sel itu, Bu. Notasi selnya. Ya, Bu. Itu harus serta berdasarkan reaksi nomor 6. Angel, buat reaksinya dulu di nomor 6. Kan udah ada modul, ya kan? Nah, modulnya dibaca. Boleh juga mencari di internet ya. Sebentar, Bu.
nomor 8 itu buahnya bisa diganti nggak, Bu, sama buah yang lain? Ya, Buah jeruk nipisnya bisa diganti nggak, Bu, sama buah yang lain? oke. Bisa nggak ya? Coba Salomita cari di internet. Bisa nggak? Di jeruk nipis itu diganti sama yang lain. Kalau jeruk nipis itu termasuk apa sih? Ininya di dalam sel volta tuh termasuk apa? Asam, Bu. Asam ya. Kalau asam tadi termasuk apa ya? Elektrolit. Ya. Kenapa Jul Pandi? Paku dan logam di dalam jeruk tadi harus bersentuhan, nggak, Bu? Yang di video tadi ya? Ya, Bu. Paku dan logamnya tidak bersentuhan. Jadi ada pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaannya berdasarkan video yang telah kalian amati, identifikasi komponen sel volta pada rangkaian pada video tersebut. Jadi dari hasil video yang saya amati, di situ saya melihat ada katoda. Katoda itu di situ saya tulis sebagai koin atau uang logamnya tadi. Terus anoda itu paku sebagai pakunya. Terus elektrolit itu adalah jeruk. Jadi bisa mengantarkan listrik karena jeruk nipis itu mengandung sifat atau bersifat asam. Sedangkan asam itu sendiri yaitu termasuk larutan elektrolit. Tadi bisa diganti nomor 8 tadi karena elektrolit itu banyak benda-benda yang bersifat elektrolit seperti tadi ada tomat, bisa juga tomat kita gunakan, bisa juga buah-buahan lain yang bersifat asam. Tapi untuk menurut saya semakin tinggi tingkat keasamannya itu, maka semakin bagus dia dalam menghantar listrik. Oke, bagus Angel, terima kasih. Oke, kita nyalakan. Nah, ini dia. Jadi sel volta itu komponennya tadi sudah kalian sebutkan, ada katoda, anoda, elektrolit, itu benar. Tapi masih ada satu komponen lagi di sini yaitu jembatan garam. Nah, ini proses transfer elektron dari anoda kutub negatif menuju kutub positif ya, transfer elektronnya. Kemudian larutan elektrolitnya mana? Ini dia. Di dalam gelas kimia ini. Yang perlu kalian ingat ya, reaksi apa aja sih yang terjadi di sel volta itu? Supaya kamu lebih mudah memahaminya, ini kalian bisa hafalkan. Katoda itu adalah kutub positif, anoda adalah kutub negatif. Kemudian di katoda terjadi reduksi, di anoda terjadi oksidasi. Kalau dia reduksi berarti menerima elektron, kalau dia oksidasi berarti melepaskan elektron. Ini. Kemudian ini jembatan garamnya, yang di sebelahnya ini reaksi reduksi, Cu2+ menjadi Cu. E-nya minus nilainya. Kalau Ag itu plus. Yang lebih besar yang mana, Angel? Nilai E-nya? Plus, Bu. Iya, berarti yang Ag lebih besar. Berarti Ag di sini bertindak sebagai katoda atau anoda? Kalau yang lebih besar tadi? Katoda atau anoda? Katoda, Bu. Katoda, betul. Sekarang akan kalian membuat kesimpulan ya. Silakan buat kesimpulan. Volta bisa dibuat dari bahan alami, Bu. Seperti jeruk nipis, belimbing, tomat, dan buah lain-lainnya. Oke. Karena buah mengandung zat elektrolit. Oke. Zat elektrolit tadi yang asam ya. Ya. Dari kesimpulan yang saya dapat, Nora. arus listrik bergerak dari kutub negatif ke kutub positif atau dari anoda ke katoda. Bagus. Nora. Julaiha, ada Julaiha. Friend. Gimana, udah buka Sudah, soal? Bu. Ya, Ada, ya. Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya. Yang ini susah ya. Oke. Sudah habis ya waktunya. Oke, ini udah masuk nih jawaban kalian. Oke, cukup. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Jangan lupa pelajari materi selanjutnya mengenai korosi ya. Mengenai korosi, bagaimana sih proses terjadinya korosi,
Kan banyak tuh, korosi itu perkaratan ya. Oke? Bisa? Minggu depan kita bahas mengenai korosi. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih banyak. Tetap semangat, jaga kesehatan itu yang utama. Belajar daring harus tetap on, ya. Oke, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum dan selamat siang. Siang.